Halo Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam Morning Blessing di pagi hari ini, di hari Jumat. Bapak Ibu Saudara, kita akan meneruskan perenungan firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-29. Nah, ayat yang ke-24 itu sebenarnya dibuka dengan menjelaskan kepada kita apa yang terjadi di pasal atau di perikop sebelumnya, ya, di ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid ketika mereka sedang berkumpul, namun tidak ada Thomas di sana. Dan 8 hari setelah itu baru Yesus menampakkan diri lagi kepada para murid dan Thomas ada di antara mereka. Dalam jangka waktu 8 hari itu, ya, di sela-sela sebelum Yesus menampakkan diri lagi kepada mereka, Thomas berjumpa dengan para murid dan para murid memberitahukan kepada Thomas apa yang mereka alami. Mereka menceritakan bagaimana Yesus menampakkan diri kepada mereka, dan Thomas memiliki respon yang seperti yang kita tahu, Thomas perlu bukti, ya, karena tidak mudah untuk Thomas untuk dia bisa percaya begitu saja Yesus bangkit dari kematian. Sekalipun Thomas tahu bahwa Yesus pernah berjanji kepada mereka, pernah berkata kepada mereka bahwa setelah 3 hari dia akan bangkit dari kematian. Namun tidak semudah itu, tidak segampang itu untuk Thomas bisa menerima fakta bahwa Yesus bangkit dari kematian. Mungkin apa yang Thomas gumuli, apa yang Thomas alami juga menjadi pergumulan kita, saudara. Kita tahu Tuhan Yesus berjanji dia menyertai kita. Kita tahu ada banyak janji firman Tuhan untuk kebaikan bagi kita. Kita tahu ada banyak hal yang tertulis di dalam Alkitab, perkataan Tuhan yang memberikan kepada kita pengharapan. Namun kita perlu bukti, karena sepertinya sulit untuk bisa kita percayai di tengah keadaan kita yang sangat sulit, di tengah keadaan kita yang sangat buruk. Bagaimana mungkin perkataan Tuhan itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita? Namun seperti Thomas yang diberi waktu oleh Tuhan, Tuhan Yesus tidak langsung datang kepada Thomas ketika Thomas berkata kepada para murid yang lain, "Sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas pakunya dan memasukkan tanganku ke dalam lambungnya," Tuhan Yesus tidak langsung datang pada Thomas dan memberitahu dia, "Ini loh, aku ini benar-benar bangkit." Enggak. Tuhan Yesus memberikan waktu kepada Thomas untuk dia bisa ambil waktu sendiri, merenungkan kembali. Dia bergumul dalam keraguannya. Sampai di waktu Tuhan yang tepat, Tuhan datang sendiri kepada Thomas di hadapan para murid untuk menyatakan bahwa ya, dia benar-benar hidup, dia benar-benar bangkit. Apa yang dia sampaikan, perkataannya itu ya dan amin. Saudara, dalam perjalanan iman kita, ada masa-masa di mana kita mengalami pergumulan seperti Thomas. Kita menghadapi situasi yang kurang enak bagi kita. Tekanan yang begitu besar. Kita tahu ada firman Tuhan, kita tahu ada janji Tuhan, tapi kita perlu bukti, saudara. Kenapa sih Tuhan tidak langsung menolong kita? Kenapa sih Tuhan tidak langsung menyatakan sesuatu pada kita di masa-masa pergumulan seperti itu? Bukan karena Tuhan jahat, tapi karena Tuhan tahu kita ini manusia, saudara, yang tidak bisa dipaksa. Sampai pada waktu Tuhan yang tepat. Tuhan gak mau paksa kita. Sampai kepada waktu yang tepat, Tuhan datang menghampiri kita. Saudara, Thomas tidak berkumpul dengan murid-murid yang lain bukan tanpa alasan. Seperti kita ketika di dalam satu komunitas gitu ya, kita mungkin sulit untuk menerima yang lain percaya tentang hal tersebut. Kalau kita jadi Thomas, sulit untuk bisa ngobrol dengan mereka, nyambung dengan mereka. Kenapa? Karena kita belum begitu yakin, kita belum begitu percaya. Tapi Tuhan tidak memaksa kita sampai di waktunya yang tepat, sampai di waktunya Tuhan, dia datang dan berhadapan sendiri dengan keraguan-keraguan kita. Saya percaya, saudara, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menyatakan pertolongannya bagi kita. Mungkin Thomas sudah mulai ingin menjauh dari mereka, dan di waktu-waktu, di saat-saat Thomas kehilangan, hampir putus asa dan kehilangan pengharapannya, Tuhan datang menyatakan dirinya dan membuat Thomas pada akhirnya percaya kepada kebangkitan Yesus. Nah, saya juga berdoa supaya setiap kita hari ini yang mungkin sedang bergumul seperti Thomas, kita sepertinya mau kehilangan pengharapan. Jangan putus asa, saudara, karena Tuhan tidak pernah terlambat menyatakan pertolongannya, menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas di hari Jumat ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.